Gereja intergenerasional adalah sebuah cara menggereja yang menjadi respon gereja tentang realitas multi generasional yang ada di dalam gereja pada saat ini. Karena kita sadar bahwa gereja itu terdiri dari berbagai macam generasi. Nah, ini agak sedikit berbeda dengan kelompok usia atau kategori usia. Jadi berbeda generasi dengan kategori usia itu berbeda. Gereja intergenerasional sebetulnya sebuah perubahan paradigmatik bergereja. Karena gereja-gereja konvensional selama ini adalah gereja-gereja yang terpisah antara generasi satu dengan generasi yang lain. Saya tidak terlalu banyak membicarakan soal teknis, tetapi gereja dari generasi GI, generasi silent, baby boomers yang sekarang paling dominan, memisahkan dengan generasi milenial, generasi Z sampai saat ini gitu. Nah, oleh sebab itulah sebuah buku yang mencoba menggugah gereja untuk memperbaiki paradigma bergerejanya dari Peter Manconi itu, yaitu The Intergenerational Church. Yang ingin dicapai dari gereja intergenerasional adalah bagaimana gereja itu bisa merangkul seluruh generasi mulai dari anak-anak sampai lansia, di mana pada saat ini generasi yang eksis di gereja adalah generasi baby boomer, generasi X, generasi milenial, generasi Z, dan anak-anak sekolah minggu kita yang adalah generasi alpha. Jadi bagaimana pelayanan gereja, bagaimana gereja itu merangkul semua generasi, dan semua generasi ini bisa berkembang, bertumbuh sesuai dengan karakteristiknya, dan juga memberikan manfaat, memberikan sumbangsih bagi pertumbuhan generasi lainnya. Bagaimana sekarang gereja itu bisa melayani umat yang bisa dimengerti semua generasi. Gereja berpelayanan yang bisa memenuhi semua kebutuhan generasi. Gereja yang berkhotbah yang bisa dipahami semua generasi. Sehingga semua generasi itu merasa menjadi bagian dari gereja itu. Banyak keluhan dari gereja-gereja bahwa anak-anak mudanya hilang. Bukan anak-anak muda yang meninggalkan gereja sebetulnya, tetapi karena gereja tidak merubah paradigma bergerejanya. Sebetulnya ide ini tidak murni dari gereja, justru berangkat dari sebuah perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu justru memikirkan apa yang paling bisa diproduksi untuk memenuhi kebutuhan generasi-generasi terbaru. Itulah produk-produk terbaru laku karena memenuhi kebutuhan generasi tersebut. Nah, gereja intergenerasional adalah gereja yang bukan hanya milik generasi orang-orang tua, generasinya nenek-nenek dan kakek-kakek, tapi gereja yang menjadi milik kakek-kakek, nenek-nenek sampai cucu-cucu. Nah, itulah gereja intergenerasional. Untuk menjadi sebuah gereja intergenerasional, beberapa hal yang paling penting dibutuhkan adalah pertama, kecakapan teoretik umat. Sebab umat ini harus juga memahami teori gereja intergenerasional ini. Dengan perbaikan-perbaikan yang teoretik ini, pengembangan-pengembangan konseptual tentang gereja intergenerasional, outputnya adalah kemampuan teoretik, kemampuan paradigmatik bergereja untuk membangun gereja yang intergenerasional. Itu yang pertama. Jadi perlu kesadaran pengembangan konsep-konsep, teori-teori, sehingga terjadi perubahan paradigmatik bergereja. Kalau tidak ada perubahan paradigmatik, tidak akan mungkin kita membangun gereja intergenerasional.
Nah, persoalan infrastrukturnya, bagaimana sekarang gereja menyiapkan ruang-ruang kelas yang baik, menyiapkan tata ibadah yang intergenerasional, menyiapkan ruang bagi intergenerasional itu bergereja dan merasa at home. Itu sangat penting sekali. Di beberapa gereja yang sudah memiliki kecakapan melakukan intergenerational church, memang kelasnya sudah ditata dengan baik. Jadi ruang-ruang kelasnya, tata ibadahnya, dan bergereja itu bukan 1 jam setelah itu pulang dan kosong gerejanya, tetapi semua ambil bagian bersama-sama dalam ibadah, dalam proses liturgi, kemudian bercerita masuk ke ruang kelas masing-masing, nanti penutupan ibadah bersama-sama kembali dalam ibadah bersama. Jadi tidak terpisah, cuma nanti berceritanya dan sebagainya, ya memang butuh kelas tersendiri. Sebetulnya kita sudah mimpi untuk menjadi gereja intergenerasional itu 5 tahun yang lalu. Sudah mimpi untuk 5 tahun yang lalu, maka dalam pembicaraan pengembangan capacity building di kemajelisan, kita lontarkan sudah waktunya gereja ini intergenerasional. Itulah sebabnya kita membutuhkan pendeta yang memang konsentrasi pelayanannya dan mendalami intergenerasional ini. Itulah sebabnya kita wawas Mbak Christine Andini ini yang memang mengambil tesis di bidang ini. Kita harapkan dia menjadi leader nanti di Gereja Kristen Jawa Dagan Palur. Nah, nanti untuk soal-soal teknis, bagaimana pengembangan materi-materi, kita sangat bergantung pada Mbak Christine. Paradigmanya adalah ketika semua generasi ini feel at home. Jadi sebetulnya gereja intergenerasional ini bagaimana semua menjadi bagian dari komunitas untuk hidup bersama. Nah, dia menjadi hidup dan sehat ketika akhirnya merasakan inilah gereja kami dan mereka berpartisipasi di tempat ini. Ukurannya bagaimana? Ukurannya adalah pertumbuhan kedewasaan iman anak-anak ini dari generasi satu ke generasi lain bersambung. Keberhasilan lainnya adalah kalau estafet kepemimpinan nanti dapat berjalan lancar. Banyak gereja-gereja pecah ketika pemilihan pendeta atau mungkin generasi satu ke generasi lain. Nah, ini karena tidak menyiapkan bagaimana perpindahan tongkat estafet kepemimpinan ini tidak match, tidak nyambung. Itu salah satu keberhasilannya. Secara fisik tentu saja kita bisa lihat keberhasilannya jika kita mempunyai infrastrukturnya, ruang-ruang belajarnya, tempat bermainnya anak-anak. Itu juga menjadi ukuran karena gereja harus menyediakan social space bagi anak-anak untuk bermain. Nah, sudah siapkah gereja kita kalau anak-anak kita bermain di tempat ini? Saya beri contoh di Austin Presbyterian Church. Kalau bergereja itu among tamunya seringkali malah anak-anak sekolah minggu. Setelah selesai dialog bersama-sama di bawah pohon oaks dan kita kumpul bersama di situ, diskusi bersama dari anak-anak kecil, bahkan anak-anak sekolah minggu dan remaja menawarkan program-program mereka seperti program untuk menolong orang-orang yang terjangkit HIV dan sebagainya. Lalu orang tua di situ bertanya dan akhirnya memberikan donasi langsung di situ. Itulah intergenerational church itu. Saya juga merindukan itu. Makan bersama di situ, makanan kecil, minum bersama dan sebagainya. Jadi kalau ke gereja itu bisa sampai 2-3 jam
kita diskusi di situ, main di situ, ada ruang PA lagi, ada ruang pendalaman lagi, ada ruang di mana anak-anak bisa bermain dan orang tua menunggu, tidak langsung membawa mereka pulang. Nah, ini menjadi gereja yang ramah anak, karena anak-anak tidak merasa asing, anak-anak merasa feel at home, walaupun di gereja dia merasa di rumahnya sendiri. Tapi ada satu indikator yang perlu menjadi fokus, yaitu bagaimana sebuah gereja intergenerasional itu menjadi ramah bagi semuanya. Semua generasi, semua kategori usia itu merasa nyaman dan menjadikan gereja ini sebagai rumah kedua. Karena mereka merasa bahwa mereka diterima, mereka juga bisa berkembang di situ gitu. Jadi bagaimana semua orang, semua jemaatnya itu merasa at home di gereja. Kendala yang muncul dalam proses menjadi gereja intergenerasional yang pertama adalah ketika ini kendala yang sangat sangat standar gitu mas, sangat umum, adalah yang pertama belum adanya kesadaran akan realita multigenerasional. Karena meskipun sudah diperlihatkan bahwa ini loh ada generasi milenial, ada generasi X, ada generasi Alpha, ada generasi baby boomer, terkadang orang masih itu apa sih gitu loh, dan tidak mau untuk berusaha untuk mengetahui tentang belajar tentang generasi dan generasinya maupun generasi yang lain yang berbeda. Dan kendala yang kedua adalah ketika kita berbicara tentang gereja intergenerasional, yang mana intergenerasional itu antar generasi mau saling belajar, mau saling melengkapi. Nah, bagaimana proses belajar itu tidak bisa terjadi kalau salah satu generasi itu tidak nyaman untuk berinteraksi dengan generasi yang berbeda. Yang tentu saja contohnya misalnya ketika orang tua itu mau belajar dengan anak-anak zaman sekarang yang sangat canggih dengan teknologi. Nah, terkadang tidak nyaman itu membatasi seseorang untuk mau belajar lebih lagi. Nah, itu kesadaran untuk terbuka dan mau belajar. Ya, kendala yang pertama seringkali justru menurut saya dari terhambatnya kesadaran itu. Jadi kalau orang tua, majelis, guru-guru sekolah minggu kita kasih tentang teori yang baru ini dan memiliki kesadaran kebutuhan itu, saya rasa ini menjadi cepat. Tapi kalau tidak, ini akan lambat. Ngopo toh angel-angel men gitu. Dan itu membutuhkan sebuah model pendidikan, sistem pendidikan yang berbeda. Nah, siap nggak nih orang tua mendukung program gereja itu sendiri? Karena intergenerasional berarti orang tua juga bersama-sama. Anglican Church di Jakarta, bahkan papan namanya saja sudah menyebutkan di situ Friendship Church. Jadi Anglican Church, tadi bawahnya Friendship Church. Itu juga sebuah paradigma. Jadi bergereja itu tidak lagi ada gap psikologis yang lebar, jurang yang lebar antara generasi satu dengan generasi yang lain, tapi orang tua dan anak, pendeta dan umat itu seperti sahabat, kawan gitu. Nah, disitulah kita ingin memakai, dan itu kan menghancurkan feodalisme religius, bahwa seolah-olah yang paling tahu tentang Tuhan, paling dekat dengan Tuhan hanya pendeta, yang tahu tentang pendidikan anak-anak ya hanya guru sekolah minggu gitu. Nah, akhirnya terpisah kita. Nah, halangan-halangan ini menurut saya yang harus kita perangi, kita siapkan. Nah, halangan yang menurut saya ada, tetapi menurut saya tidak terlalu penting ya infrastrukturnya itu. Tapi bisa kita ciptakan, karena ruang-ruang dan sebagainya bisa kita usahakan ada. Nah, siap nggak gereja kita ini menghancurkan halangan-halangan ini bersama? GKJ Ndagan Palur dalam target untuk menjadi gereja intergenerasional secara utuh perlu kita pahami
menjadi gereja intergenerasional itu adalah sebuah proses. Jadi kalau mau dilihat kapan penuhnya, itu juga agak bukan tidak bisa dijawab untuk pada saat ini juga, tetapi tetap ini juga harus menjadi target. Saya targetkan bisa 5 tahun itu bisa full menjadi gereja intergenerasional. Harapan khususnya bagi GKJ Daken Palur yang saat ini di dalam proses untuk menuju gereja intergenerasional, tentu saja ini sekaligus ini juga tantangan bagi kita semua jemaat dan juga seluruh komponen dari gereja GKJ Daken Palur. Dalam waktu 5 tahun kita akan benar-benar menjadi gereja intergenerasional, yang mana tidak ada yang merasa tersingkirkan, tidak ada yang merasa terpisah-pisah satu sama lain, karena kita semua ini adalah rumah kita, ini adalah keluarga kita. Dan motivasi tentu saja tadi juga tantangan itu semoga kita jawab bersama-sama. Motivasinya tetap semangat, karena ini proses tidak hanya keberhasilan tidak hanya terletak pada majelis atau para pemimpin gereja saja, tetapi seluruh komponen jemaat, sehingga siapapun kita, dimanapun kita bisa berikan apa yang kita bisa berikan, lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk kita bangun rumah kita ini menjadi rumah yang bersahabat bagi semuanya, menjadi rumah yang nyaman bagi semuanya. Dan berharapnya nanti 5 tahun kita bisa betul-betul memproklamirkan diri sebagai gereja intergenerasional GKJ Daken Palur. Ayo teman-teman, dari majelis, komisi-komisi, sampai seluruh warga jemaat, kita dukung program kita untuk menjadi gereja intergenerasi. Dukung anak-anak kita, dukung guru-guru kita, dukung majelis kita, supaya kita dapat mewujudkan gereja intergenerasi tahun ini juga. Tuhan memberkati kita. Amin.